Selamat pagi, perkenalkan nama saya Marta Teresa Karkaro, kelas 211B25, NIM saya 2100006 dari Universitas Bina Sarana Informatika. Saya di sini ingin mempresentasikan dan menjelaskan bagaimana etika perjamuan makanan. Table manner adalah 1. Etiket, 2. Tata krama, 3. Sopan santun di meja makan secara internasional. Nah, di sini kita memahami tata cara jamuan makanan internasional dengan sikap serta pribadi yang anggun. Nah, etiket nih ada pengertiannya, yaitu penyesuaian diri dengan norma-norma peradaban yang ditimbulkan di dalam pergaulan hidup. Nah, bukan pergaulan kita juga yang punya etiket. Dalam perjamuan makanan juga harus ada etiketnya ya teman-teman. Nah, di dalam etiket juga mempunyai kegunaan. Di sini ada 4 kegunaannya, yaitu 1. Menyempurnakan rasa percaya diri. 2. Memudahkan hubungan baik dengan orang lain. 3. Melancarkan usaha bisnis, karir, serta hubungan pribadi. 4. Meningkatkan citra pribadi. Nah, di sini ada 4 ya teman-teman kegunaannya dalam etiket. Selain ada kegunaan, ada juga sikap dan penampilan. Nah, di sini ada penjelasan dari penampilan, yaitu penampilan menarik. Penampilan menarik yaitu usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk dapat terlihat menarik, tampil menarik, dan dapat menjadi salah satu kunci sukses dalam kehidupan. Ada juga nih sikap atau pembawaan. Sikap atau pembawaan yaitu sikap yang baik akan menimbulkan kesan yang baik pula, dan hal ini pun akan sangat berpengaruh dalam langsung pada penampilan, khususnya pada penampilan fisik. Nah, ada juga nih sikap yang baik dan penampilan yang menarik dapat dilihat dari ada 5 cara, yaitu 1. Cara berjalan, 2. Cara berbicara, 3. Cara duduk, 4. Cara berdiri, 5. Cara makan. Nah, dari tadi 3 sikap dan penampilan 3 caranya itu kita bisa tahu ya sikap dan penampilannya ya teman-teman. Nah, setelah itu jamuan makan dibagi 2, yaitu formal atau resmi, 2 informal atau tidak resmi. Nah, di sini nanti saya akan kasih slide penjelasan dari formal atau resmi dan informal atau tidak resmi. Nah, di sini ada penjelasan dari jamuan makanan formal. Ada beberapa hal dari pengertian jamuan makanan formal, yaitu ada sistem protokoler, waktu ditentukan, tidak boleh terlambat hadir, pakaian resmi atau sesuai dengan apa yang tercantum dalam undangan. Contohnya nih, undangan disuruh pakai baju black white, kita harus pakai sesuai undangan itu ya teman-teman. Nah, ada juga pelayan, terus proses makanan terdiri dari 4 atau 5, minuman ada 3 atau 4 macam, tempat duduk ditentukan, kartu nama dan kartu menu di meja, alat-alat makanan bermutu tinggi, tidak boleh make up atau menyisir rambut di ruang makanan. Nah, terkadang kita sering lalai ini, rambut dikit langsung kita sisir, make up luntur kita make upan. Nah, di dalam perjamuan makanan ini kita nggak boleh dalam hal itu. Nah, ada juga yang nggak dibolehin nih, tidak disediakan tusuk gigi, tidak boleh merokok sebelum dessert dihidangkan, harus memberitahu dapat hadir atau tidak, dan harus konsekuen. Ada head table, 4
tamu VIP. Nah, yang terakhir biasanya ada acara talks. Itu baru beberapa hal tadi, itu pengertian dari jamuan makanan formal. Nah, di sini juga ada penjelasan dari jamuan makanan informal. Nah, ada lebih bebas atau tidak kaku, tempat duduk bebas, course makanan terdiri dari 2-3 macam, self service. Kayaknya lebih simpel dari jamuan makanan informal dari formal ya teman-teman ya, nggak terlalu ribet juga sih. Ya, apapun acaranya, formal atau tidak formal, yang penting kita harus menaati peraturan-peraturan yang tadi ya teman-teman. Nah, selain dari tadi peraturan dan etiket dalam jamuan makanan informal dan formal, di sini juga ada etiket di meja makan, yaitu masuk garis sebelah kiri kursi, tas jangan ditaruh di atas meja, badan bagian atas diusahakan duduk tegak, anggun, tidak kaku, tidak setengah berbaring, aturlah posisi badan tidak terlalu jauh dan juga tidak terlalu dekat dengan meja, kedua kaki berdampingan. Tangan tidak diletakkan di atas meja, tapi diletakkan di atas pangkuan atau di sandaran kursi. Tangan bagian bawah tidak boleh disandarkan di meja, kedua belah siku tidak dikembangkan. Hindari penggunaan telepon genggam bila tidak terlalu penting. Tidak merokok, terutama sebelum selesai makan. Ucapkan terima kasih ketika makanan tiba. Nah, terkadang kita juga lupa mengucapkan terima kasih kalau makanan lagi datang karena saking sudah laparnya. Nah, ada juga nih napkin atau serbet makan diletakkan di pangkuan selama makan, gunanya untuk menyeka bibir dan jari tangan saja. Pada waktu menyantap makanan, mulut tidak menuju ke makanan tetapi makanan menuju ke mulut. Nah, ini kadang nih makan, kalau kita makan mulutnya nyamperin makanan. Aturannya kalau di meja makan itu nggak boleh, disuruh tangan kita yang menyuap makanan kita yang datang ke mulut, nggak boleh yang mulut datang ke makanan. Sewaktu makan, tangan memegang pisau atau garpu atau sendok dengan bagian atas dirapatkan ke arah badan. Bila makan dan minum, usahakan supaya tidak bunyi. Punyalah makanan dengan mulut tertutup, jangan berkecap-kecap. Nah, itu tuh dalam etika di meja makan itu nggak boleh makan sambil bunyi, apalagi sampai kayak bunyi banget dah, pokoknya nggak boleh. Nah, kedua tangan yang memegang pisau dan garpu mengarah ke ujung pisau dan garpu ke depan, bukan ke arah badan. Masukkan makanan ke dalam mulut sesuai dengan kemampuan, jangan terlalu penuh, jangan berbicara bila mulut masih penuh makanan. Bila tidak mau minum minuman keras, gelas yang disediakan dibalik. Bila selesai minum, bibir dilap dengan napkin. Begitu juga bila selesai makan. Sikap selesai makan, semua alat seperti pisau, sendok, garpu agar diletakkan di sebelah kanan bawah dengan posisi miring. Ya, kira-kira pada posisi pukul 5. Nah, selain ada etika dalam meja makan, ada juga penggunaan alat makan. Nah, ada beberapa hal nih di sini nih, yaitu peralatan makanan diletakkan berdasarkan urutan makanan, mulai dari luar menuju ke dalam. Di sebelah kanan piring diletakkan sendok atau pisau yang digunakan sebagai alat makan hidangan utama. Peralatan untuk sup dan salad diletakkan di sebelah kanannya lagi. Di sebelah kiri piring diletakkan peralatan garpu. Di sebelah atas piring diletakkan sendok garpu atau pisau dessert. Di sebelah kiri atau
Di atas piring makanan utama diletakkan serbet yang dilipat rapi. Letakkan gelas-gelas yang diperlukan di sebelah kanan piring, tepatnya di ujung pisau. Nah, itu saja sih etiket dalam penggunaan alat makan. Selain ada penggunaan alat makan, ada juga course hidangan. Ada 6 hal, yaitu pembukaan dingin kayak salad, pembukaan panas kayak sup, pembukaan panas yang kedua kayak kue gurih, ada main course, ada dessert, ada kopi atau teh. Nah, dalam hidangan utama atau yang disebut juga main course, ada tata caranya juga nih. Ada 3 tata cara, yaitu 1. Arah garpu terkurap untuk menusuk makanan, pisau dipergunakan untuk memotong. Yang kedua, potongannya berukuran 1 suapan kecil saja. Dan yang ketiga, untuk hidangan yang tidak dapat ditusuk dengan garpu, cara memakannya adalah dengan meletakkannya di punggung garpu dengan bantuan pisau. Nah, ada juga tata cara makan roti. Ada 4 cara, yaitu ambil roti dari tempatnya dengan tangan kanan, potong 1 suapan dengan tangan kiri. Yang kedua, bagian yang masih besar di tangan kanan diletakkan kembali ke piring roti. Nah, yang ketiga, tangan kanan mengambil butter knife untuk mengoles mentega ke roti. Kemudian roti dimasukkan ke mulut dengan tangan kiri. Nah, yang terakhir, roti dipotong pada saat hendak dimakan. Nah, ada juga cara makan sup. Ada 6 hal, yaitu sikap duduk pada waktu makan sup adalah tegak. Bukan mulut yang menyongsong sup, tapi suplah yang harus dibawa ke mulut. Menyendok sup ke arah luar dan masukkan sendok ke mulut dari arah samping kiri sendok, bukan dari arah depan. Hirup sup sepelan mungkin. Tidak boleh mengangkat mangkuk sup dengan alasnya dari atas meja. Nah, yang terakhir, bila bermaksud akan menghabiskan sup, miringkan mangkuk sup tadi ke arah luar. Nah, hidangan penutup dessert disesuaikan dengan menu. Ada juga nih cara makan kopi atau teh. Nah, yaitu jika sugar atau krimnya jauh, tidak perlu bangkit dari tempat duduk. Cukup minta tolong pada pelayan atau teman yang di bangku sebelah. Nah, juga aduk minuman tersebut tanpa suara. Nah, itu tuh nggak boleh tuh kalau misalkan kita mau minum kopi atau teh, itu kalau ngaduknya juga nggak boleh bunyi. Ada juga nih. Nah, hal yang terakhir, waktu hendak minum yang diangkat cangkirnya saja. Ada juga nih pemakaian serbet. Ada caranya, yaitu buka dan letakkan serbet atau yang disebut napkin di atas pangkuan. Serbet digunakan untuk mengelap bibir dan jari, jangan untuk mengelap keringat atau mengelap peralatan makanan. Setelah selesai makan, sebelum bangun dari kursi, serbet diletakkan di meja di sebelah kiri piring. Nah, biasanya ini cara-cara kayak begini, setelah kita makan ada artinya nih. Letakkan makanannya nih kayak gini nih. Pengertiannya ya teman-teman, ada 4 hal.
Itu saja penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat pagi.